Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan dengan ayat yang berikutnya terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bersedekah. Kita pada video sebelumnya telah membahas yang pertama, perintah Allah untuk bersedekah sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan dan juga tidak ada syafaat. Kemudian yang kedua, kita telah membahas dalam video yang kedua terkait dengan sedekah itu jangan sampai memberikan sedekah yang dalam tanda kutip kita anggap sampah, yang udah kita nggak anggap lagi, nggak pakai lagi, itu kita serahkan, kita sedekahkan kepada orang lain. Nah, itu telah kita bahas pada video yang kedua, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 270 dan 271. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh wa ma lidh-dhalimina min ansar in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, jadi setelah yang pertama kita mau bersedekah karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita dalam sedekah tadi sudah mulailah untuk memberikan barang yang masih bernilai, yang masih kita cintai, karena itu adalah bentuk pengorbanan kita dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam sedekah itu ada yang secara terang-terangan, ada secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini yang akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Dan apapun yang engkau infakkan ya, atau engkau nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak memiliki penolong. Jadi kalau tidak mau berinfak kemudian tidak menunaikan nazar, ini termasuk daripada kezaliman. Dan Allah menyatakan orang-orang yang zalim itu tidak memiliki penolong. Nah, ketika kita sudah mau menginfakkan harta kita yang kita masih memiliki nilai, yang masih kita cintai, maka Allah menjelaskan in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Jika engkau menyembunyikan jika engkau menampakkan sedekah-sedekahmu itu, maka itu baik. Wa in tukhfuha, dan jika engkau menyembunyikan, wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, dan kalau kau sembunyikan sedekahmu itu ketika kau memberikan kepada para fakir, para fuqara, maka dia lebih baik bagi dirimu. Jadi di sini ada sedekah yang secara terang-terangan, ada sedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada prinsipnya ini kedua-duanya baik. Pada prinsipnya dua-duanya baik. Kalau yang penting kita mau sedekah itu dari harta yang bernilai, harta yang kita juga masih memiliki kecintaan padanya, bukan sampah dari harta yang kita miliki. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, kedua-duanya baik. Nah, memberikan sedekah secara terang-terangan ini, jika kita bertujuan untuk memotivasi orang lain untuk bersedekah, melakukan hal yang sama untuk berinfak, ini baik. Kalau kita melakukan ini, kita tampakkan sedekah kita, orang ikut, ini masuk dalam cakupan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa melakukan satu perbuatan yang baik dan perbuatan baik yang diikuti oleh orang lain, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tadi
tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Saya niatkan, saya mau tampakkan sedekah saya ini. Berharap orang termotivasi. Terjadilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya sedekah, mereka sedekah. Maka disebabkan kita sedekah, kemudian ada 10 orang yang ikut bersedekah, termotivasi, maka 10 orang ini dapat pahala dari sedekahnya, dan pahala mereka itu tadi itu juga akan mengalir kepada kita. Karena kita telah menginisiasi, menjadi penyebab mereka bersedekah, maka kita juga berhak dapat kebaikan mereka tanpa dikurangi bagi mereka sedikit pun pahalanya. Jadi MLM pahalanya. Jadi kalau tujuan kita tadi memotivasi, ini baik. Jadi kita mau untuk dapat manfaat juga. Kalau 20 orang ini bisa termotivasi, tergerak ketika saya berbuat dan mereka ikut, Masya Allah, dari setiap yang ikut kepada kita itu, maka kita akan dapatkan pahala juga tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi baik. Jadi ada kalanya kita harus menunjukkan. Kemudian yang tidak boleh itu adalah kalau menunjukkan tetapi niatnya riya. Jadi kalau menunjukkan itu tata niat dulu. Kalau memang niat itu adalah riya, supaya orang tahu dia bersedekah dan kemudian dianggaplah dia dermawan, dipuji orang, dan itulah harapannya, naudzubillah, maka ini terlarang. Ini sedekahnya sia-sia. Dia hanya dapat pujian saja tapi tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi pastikan dulu mau kenapa kita tampakkan, supaya motivasi bagi yang lain. Semoga ketika mereka ikut saya juga dapat pahala dari kebaikan mereka. Tapi kalau niatnya adalah supaya terpuji, stop, jangan. Tapi hati-hati dalam hal ini. Ketika mau bersedekah, kemudian dibisikkanlah oleh syaitan, kamu sedekah biar dipuji, tuh nampak orang, akhirnya riak kamu. Enggak jadi sedekah, kita masuk pada jebakan syaitan yang berikutnya. Gara-gara ditakut-takuti, enggak jadi kita buat kebaikan. Enggak jadi kita bersedekah, hilanglah pahala dari diri kita, amal saleh dari diri kita. Itu juga jebakan syaitan. Jadi bagaimana? Begitu kita mau sedekah, menampakkan kepada orang, terbersit lintasan ingin riya, ingin dipuji, ada kekhawatiran, tetap sedekah tapi niatnya langsung dirubah. Nah itu dia. Bismillah. Yang tadinya riya langsung bismillah. Jangan tarik lagi, bismillah letakkan. Sambil terus diperbaiki niat. Jadi syaitan pun gagal. Jangan gara-gara itu akhirnya kita takut riya, akhirnya nggak jadi sedekah. 10 kali mau sedekah, 10 kali takut riya, akhirnya 10 kali kita gagal sedekah. Itu jebakan syaitan. Jadi tetap aja kasih sambil niatnya terus diperbaiki. Tingkatkan kualitas niat kita. Nah itu. Jadi baik ini. Menampakkan amalan, menampakkan sedekah ini baik. Nah juga ada catatan bagi kita. Kalau misalnya kita melihat orang menampakkan amalannya, menampakkan sedekahnya, ini juga jangan dianggap wah itu pamer dia, riya itu, jangan. Ya. Karena ini ada dasar dalilnya. Jadi jangan dicela, jangan dicurigai, jangan dijudge orang-orang yang menampakkan sedekahnya itu pasti riya, jangan. Itu secara zahir, secara dasar amalan itu ada dasarnya, dibolehkan, tidak dicela. Ya tapi kan riya, itu masalah niat, masalah hati. Kita tidak boleh menebak-nebak hati orang, tidak boleh kita bersangka kepada orang. Masalah niat, ikhlas atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poinnya bagi kita, tampakkan amalan tapi perbaiki niat, jaga niatnya untuk supaya orang ikut, ya, termotivasi sehingga kita dapat pahala, itu boleh. Nah sebaliknya kalau terjadi pada orang yang dia mentampakkan sedekahnya, jangan kita curigai, jangan divonis itu pasti riya, pamer, tidak. Kenapa? Secara dalil itu ada, secara amal itu diperbolehkan dan tidak dicela. Adapun masalah niat,
dia ingin ria atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba menerka-nerka hati orang. Itu bukan wilayah kita, lepaskan dari semua itu. Ya. Nah, di sisi lain ada sedekah yang kata Allah Subhanahu wa taala disembunyikan. Ini lebih baik bagi kalian. Kenapa dikatakan ini lebih baik? Karena kalau yang tadi ditampakkan, kalau kita tidak hati-hati, ada potensi untuk tergelincir kepada riya. Tapi kalau dia kita rahasiakan, maka potensi untuk riyanya sangat kecil. Ya, jadi untuk ikhlasnya relatif lebih selamat daripada ditampakkan. Tetapi saya katakan dua-duanya laksanakan. Ini lebih baik. Jadi mana yang kita pilih? Anjuran saya kepada diri saya pribadi dan kepada pemirsa semua, dua-duanya diambil. Ambillah sedekah yang ditampakkan dan miliki jugalah sedekah yang dirahasiakan. Jadi dua-duanya beruntung. Jadi nggak apa-apa tampakkan sedekah kita. Tapi niatnya supaya orang termotivasi. Kita jadi sebab dan jalan menginisiasi orang-orang berbuat baik dengan sedekahnya. Mudah-mudahan semakin banyak yang melihat kita dan kemudian semakin banyak yang bersedekah, semakin banyak pahala akan mengalir juga kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka. Itu adalah fastabiqul khairat dan sebuah keberuntungan di dalam pahala. Tapi di sisi lain jaga supaya kita juga memiliki sedekah yang rahasia yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan para ulama terdahulu itu mereka memiliki amalan tersembunyi. Dalam hal ini juga sedekah tersembunyi. Jadi hendaknya kita punya amalan dan juga punya sedekah tersembunyi. Hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi kalau dahulu kan orang mau sedekah sembunyi itu ngasih yang tanpa diketahui orang. Tiba-tiba ngeletak beras di depan rumah misalnya. Tetapi sekarang sudah lebih mudah ya untuk sedekah tersembunyi. Alhamdulillah sekarang banyak lembaga-lembaga sosial kemanusiaan ya yang kredibel, yang memang terpercaya seperti misalnya ACT atau Lazmu atau misalnya Nurul Hayat dan lain sebagainya ya yang memang atau misalnya kita bisa.com yang memang terpercaya. Nah, kita tidak perlu orang tahu, dari internet banking aja kemudian kita berdonasi itu tidak ada siapapun yang tahu. Hanya Allah dan kita yang tahu. Nah, itu sangat dianjurkan untuk kita miliki. Ya. Nah, jadi milikilah sedekah rahasia dan juga milikilah sedekah yang ditampakkan. Dua-dua ini milikilah. Insya Allah kita beruntung insya Allah. Ya. Nah kemudian wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jadi sedekah itu salah satu juga jalan, salah satu sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui ya apa yang kamu lakukan, dan kemudian Allah itu juga sangat teliti. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah sangat teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah itu maha tahu dan Allah itu maha teliti. Ketika kita bersedekah, ingat Allah maha tahu. Tahu hati kita, jaga jangan sampai ada riya. Ketika kita sembunyi-sembunyi, ingat Allah maha tahu, Allah maha teliti melihat niat kita. Maka jangan berharap orang tahu kita bersedekah, cukup Allah yang tahu. Jadi Allah maha teliti, Allah tidak akan pernah luput dalam memandang dan menilai dari amalan kita, sedekah kita. Maka mari kita sama-sama bersedekah, baik sedekah yang tampak ataupun sedekah yang rahasia. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita, menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, dan ingat Allah maha teliti dalam melihat amal-amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, membantu kita, menolong kita untuk mengikhlaskan, mengasah keikhlasan di dalam hati kita ketika beramal, ketika beribadah, ketika bersedekah.
Dan juga perlu saya sampaikan, jangan nunggu ikhlas baru sedekah, tapi sedekahlah sambil terus untuk mengasah keikhlasan kita, meyakini Allah melihat, menilai setiap amal yang kita perbuat. Baik, ini mungkin pembahasan kita pada video yang ketiga ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada video berikutnya, masih terkait dengan muqaddimah, ayat-ayat yang Allah perintahkan terkait dengan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.